Halo, balik lagi bareng kita. Bareng kita berdua di hari Senin ya. Di Medcom Di Sports. Medcom Hari Sports. ini kita bakal bahas macam-macam pertandingan Liga Eropa ya. Karena Yang udah bergulir. betul. Karena juga udah nemuin beberapa juara di masing-masing liga ya. Benar. Karena eh, udah mulai fase-fase akhir musim ini. Udah tinggal sekitar 2 pertandingan lagi kurang lebih. Sorry. Sorry. Bentar. Gitu ya. Oke. Oke. Emang terlalu excited. Iya. Temen gue guys, sorry ya. Karena City baru aja juara Iya. FA Cup dari atas Chelsea ya. Karena ini jadi gelar kedua City musim ini. musim ini Selain Carabao betul. di Liga Domestik, Piala Domestik, Chelsea berhasil ngamanin 2 gelar. Tapi perburuan gelar juara Premier League musim ini juga makin panas karena walaupun udah beda poinnya sama malah. Beda 2 poin ya, beda 2 poin dari Arsenal. Tapi ini bakal seru sampai akhir pertandingan, sisa laga ya kan. Karena Arsenal juga masih bisa kepleset. City juga kemarin karena kalah seri lawan Everton 3-3, jadi chance-nya buat Arsenal ngamanin gelar musim ini sebenarnya makin gede. Betul. Tapi di sisa-sisa 2 pertandingan lagi City bakal lawan Bournemouth sama Aston Villa. Aston Villa ini juga kemarin baru aja mastiin 1 tempat di UCL ya. Habis menang lawan Liverpool. Iya, menang lawan Liverpool 4-2 ya itu jadi PR juga buat Arne Slot ya, karena banyak kritik juga tentang kapabilitas dia menangani Liverpool, dan untungnya sih kabarnya tuh dipertahankan. manajemen Masih percaya Liverpool masih sama percaya Arne Slot buat nanganin Liverpool musim depan. tuh musim berikutnya, karena musim depan mungkin bakal ada datang pemain lagi, karena untuk bursa transfer di mulai Agustus nanti kabarnya Arne Slot sama manajemen bakal berkolaborasi buat nentuin pemain mana nih yang dibutuhin Liverpool. Tapi sebelumnya nih Kopites gimana nih pendapatnya? Yeah. Ada Kopites gak di sini? Ada saran pemain yang pengen dibeli untuk Liverpool nggak nih? Mungkin kurang, karena kan Salah cabut ya. Iya, Salah udah dipastiin cabut. Jadi udah pasti hilang tuh posisinya. Jadi itu juga jadi PR buat Liverpool buat nyari pemain di winger kanan. Apakah ada nih Kopites? Ada nggak nih Kopites? Siapa? Halo Pipin, halo Putri, halo Cis. Siap yang mau nanya-nanya boleh ya? Iya. Sambil kita bahas, karena walaupun City menang dari Chelsea lawannya, nah kita ada kabar baru juga dari lawannya si Chelsea ini. Iya. Baru aja ganti pelatih. Betul. Karena udah fix. Xabi Alonso bakal ngelatih Chelsea di musim depan. Udah kontraknya sampai 2030 sih ya. Iya. Dengan itu jangka panjang 4 tahun gitu. Jadi Xabi Alonso tuh di pernyataan resminya dia ngerasa sebuah kebanggaan katanya bisa megang Chelsea, dan kabarnya tuh Alonso juga katanya bakal dikasih wewenang buat memilih pemainnya yang dipengenin sama komposisi pemainnya bagaimana, atau yang harus dijual yang mana, yang harus kita beli yang mana. Jadi betul, jadi Alonso bakal dikasih power sama Chelsea segede itu. Jadi kita lihat aja nanti Chelsea di musim depan gimana, karena ya mau gimana pun kalau menurut gue sendiri Xabi Alonso tetap pelatih bagus dengan taktikal dia yang emang possession banget, dan dia juga di sepak bola modern tuh emang taktiknya pasti
terpakai gitu. Dia juga gagal di Madrid tuh karena emang nggak cocok aja. Ruang ganti juga sih. Dua ruang faktor. gantinya betul. Nah kalau menurut lu gimana nih ke depannya Chelsea bareng Xabi Alonso? Kalau menurut gue sih kalau misalnya Xabi, Chelsea ini sebenarnya tinggal moles-moles pemainnya aja sih, sama komposisinya gimana, terus taktik yang sesuai sama pemainnya yang sekarang tuh gimana. Soalnya dari Liam Rowe senior juga kan nggak bisa memaksimalin pemain yang ada. Pertama itu komposisinya juga jelek. Selain itu juga mungkin ini pendapat gue aja, ruang gantinya di Chelsea tuh kurang bagus saat dipegang Liam Rowe senior. Terbukti di Enzo Fernandez ya, yang sampai mau cabut segala macam. Itu bisa jadi, ya mudah-mudahan Xabi bisa ngefixin itu semua sih. Jadi Chelsea bisa bersaing lagi di papan atas, karena yang kita tahu Chelsea sekarang kan udah di papan tengah ya sekarang. Chelsea sekarang ada di peringkat 6 atau 7. Ada di peringkat 10 bahkan. Di bawah klub lebah Brentford. Tuh, di bawah Bournemouth. Iya. Brighton juga. Jadi emang Ya semoga aja Xabi bisa ngangkat Chelsea. Habis itu juga ada juga kemarin Manchester United yang baru aja menang lawan Nottingham Forest. Tuh, itu di situ juga si Bruno nyetak rekor baru ya dengan nyamain rekor asisnya Kevin De Bruyne sama Thierry Henry dengan jumlah berapa ya? Kalau nggak salah tuh 20-an deh. Baru nyamain karena masih ada peluang buat ngelewatin, jadi cetak rekor baru dengan raihan 21. Jadi harus satu asis lagi karena pertandingan MU tuh tinggal satu lagi doang. Terakhir itu MU bakal ngelawan Burnley. Bakal ngelawan Brighton. Sorry. Jadi itu peluang terakhir buat Bruno bikin rekor baru. Kalau sekarang kan emang baru nyamain ya. 20 assist dalam satu musim gitu. Jadi tetap Bruno menurut lu legend MU kan nih dengan rekor terbaru ini sama selama di MU yang hampir udah lebih dari 5 tahun mungkin kalau nggak salah, koreksi. Gimana menurut lu? Kalau menurut gua Bruno sih ya dari datang ke MU pun udah bagus sebenarnya guys. Cuma emang bad luck aja dari pelatih sebelumnya, kurang bisa memaksimalkan. Balik lagi dari pas Bruno datang juga masih ada beberapa bintang di MU kan, kayak Garnacho segala macam. Cuma emang kurang bisa dimaksimalin aja. Terus sekarang Bruno cetak rekor segala macam, ya nggak heran karena emang ini pemain bagus. Dan selain itu juga selain Bruno ya, pada match tadi malam itu juga ada perpisahan dari Casemiro. Karena Casemiro musim depan udah nggak main lagi di MU. Ya udah bakal jadi free agent ya, karena kontraknya udah habis dan nggak diperpanjang sama MU. Jadi itu juga jadi target pasar baru ya buat MU, karena MU bakal nyari defensive midfielder baru. Kabarnya Ugarte pun bakal dijual nih. Jadi target-targetnya tuh bakal macam-macam tuh. Ada yang bilang Sandro Tonali lah, ada yang bilang Elliot Anderson, bahkan ada yang bilang Caicedo mungkin dia ngambil dari Chelsea, you name it gitu. Pemain-pemain gelandang yang emang sekarang lagi top banget gitu. Udah pasti nama MU ya, pasti bakal dikaitin sama nama-nama besar gitu. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya, karena di MU juga sendiri pun selain Casemiro pergi ada juga yang stay kan. Kalau ada yang stay kalau ada yang pergi pasti ada yang stay juga kan. Jadi Carrick bakal perpanjang kontrak juga. Iya, Carrick udah resmi perpanjang kontrak. Benar, udah resmi. Karena akhirnya dipermanenin kan Carrick. Betul, karena setelah dia MU dipastiin lolos ke UCL, manajemen MU tuh ngerasa Carrick nih jadi pilihan yang tepat lah. Karena di beberapa hasil positif juga, bahkan di 3 sebelum seri lawan West Ham ya, Sunderland. Sebelum Sunderland rekor belakangannya juga bagus, dia menang lawan Liverpool, bahkan menang lawan Chelsea gitu. Jadi emang Carrick
masuk akal kalau emang akhirnya Diperpanjang. kontraknya. Permanen. Betul. Gimana kalau menurut lu nih, Carrick buat musim depan MU? Bahkan bakal datang pemain baru juga nih. Menurut gue MU musim depan bakal, walaupun kadang fansnya kayak bakal tsunami trofi bla 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 bla, tapi emang menurut gue MU wajib diperhitungkan musim depan karena yang kita tahu juga Cunha-nya lagi gacor banget. Benar. Cunha lagi gacor, terus Carrick-nya juga, ya Mbumo-nya juga lagi Sesko, bagus-bagusnya. Carrick-nya juga udah nemuin komposisi yang pas di MU. Betul. Karena yang kita tahu juga sebelumnya dari era Ten Hag, terus Amorim, itu tuh selalu nggak works kan pakai back 3-5-2 gitu. Jadi di zamannya Carrick ini main di 4 back itu lebih bagus defensifnya daripada pelatih sebelumnya. Kelihatan juga dari si Maguire-nya juga bilang sendiri kan waktu itu sempet nggak klop sama Amorim, sama strateginya Amorim, makanya kurang maksimal. Dan sekarang dengan strategi yang dimiliki Carrick, MU sekarang udah di peringkat ketiga, yang tadinya di peringkat 8, 7, 9 bahkan 10 itu bisa naik ke peringkat 3 berkat strateginya Amorim yang klop sama pemain-pemain MU yang sekarang gitu. Betul. Jadi udah resmi ya ini di finish di peringkat 3 karena udah nggak bakal kejar lagi sama Aston bahkan Liverpool. Jadi kalau gue sendiri pribadi ya tetap ngelihat MU di UCL tuh tetap seru karena ngeramein kan. Di musim-musim 2 musim sebelumnya nggak ada MU tuh Akhirnya balik lagi kayak kurang. Jadi kalaupun nanti MU kalah di UCL kan bisa kita ledek-ledekin kan maksudnya kan. Iya. Jadi itu ya untuk MU karena itu Liga Inggris lah. Yeah. Paling sisanya ya Arsenal bakal ngelawan Burnley sama Crystal Palace. Jadi jangan sampai kepleset juga nih Arsenal. Kalau kepleset satu pertandingan kalah lawan Crystal Palace atau Burnley aja masih bisa disalip sama Manchester City. Karena poinnya cuma beda 2 gitu. Nah, ngomongin kepleset aja nih ya, karena di Liga Indonesia baru aja ada yang kepleset karena emang persaingannya mirip-mirip ya Liga Inggris yang kita lagi bahas juga. Itu beda awalnya sama sebelum City kepleset. Tapi karena sekarang ada yang kepleset juga yaitu Borneo baru aja kepleset lawan Persijap Jepara. Benar. Borneo gagal ngambil 3 poin penuh di Jepara dengan skor 0-0, sedangkan Persib waktu main yang sama di jam yang sama berhasil menang 2-1 lawan PSM Makassar lewat gol di detik-detik terakhir babak kedua. Itu gol dramatis banget, sundulannya si Julio Cesar. Jadi gimana kalau menurut lu lihat kan lu bilang nonton ya untuk match Borneo dan menurut lu sebenarnya Borneo bisa menang gitu karena sebenarnya kan? Chance Borneo di pertandingan kemarin tuh banyak banget, peluangnya banyak banget. Cuma emang kiper dari Persijap Jepara ini lagi on fire banget. Sampai bahkan itu pas di one on one sama kiper ditendang depan gawang itu masih bisa ditepis, itu udah ajaib banget sebenarnya. Mungkin emang juga Persijap Jeparanya yang mau ngerangkak naik ke klasemen papan tengah lagi. Emang sebenarnya dia udah aman dari zona degradasi, tapi hasil yang positif juga mempengaruhi klasemen sementara nanti gitu. Cuma emang Persijap bad luck aja sih, Borneo FC-nya bad luck aja sih menurut gua karena peluangnya tuh banyak banget. Iya, kalau emang cuma gagal di finishingnya aja. Kurang klinis lah ya maksudnya karena nyiptain beberapa peluang ini kalau di ini nggak ada statistiknya ya. Iya, pokoknya emang Borneo ya bad luck lah ya karena emang tetap nyiptain peluang beberapa. Kalau kita ngeliat highlight pun emang ya kelihatan emang nyiptain peluang gitu, emang kurang klinis aja. Dan ya kipernya Persijap lagi on fire. Dan selain kipernya Persijap yang on fire, untungnya juga Nadeo kemarin malam tuh on fire juga. Karena beberapa kali pemain asing dari Persijap kayak Franka itu masuk ke tengah abis itu syuting,
dari luar kotak bahkan dari dalam kotak itu untungnya masih bisa ditepis sama Nadeo. Kalau misalnya Nadeo-nya nggak on fire mungkin bahkan Borneo kalah dan Persib udah dipastiin jadi juara gitu. Iya. Malah lebih parah kalau hasilnya kalah ya. Cuma untungnya Seri masih ada untungnya karena ya jadinya penentuan nanti di akhir laga gitu, di akhir pekan- sisa pekan laga, terakhir ya. pekan terakhir di pekan ke 3-4 nanti. Yang nantinya Borneo kalau kan ngelawan, coba kita lokit dulu. Kita lihat ya untuk pekan Borneo bakal lawan Malut, terus Persib juga bakal lawan Persijap Jepara. Nih ini nanti puncaknya siapa yang juara tuh di sini. Jadi syarat Persib buat juara itu sebenarnya cuma satu. Hasil seri itu udah cukup banget sama buat Persib, walaupun Borneo-nya menang lawan Malut karena bakal selisih 2 poin. Cuma bakal jadi masalah buat Persib kalau misalnya Borneo-nya menang, Persibnya kalah. Itu bakal jadi Borneo yang juara karena beda poinnya 1 gitu. Jadi buat Persib cuma butuh hasil seri aja sih. Mungkin ya bermain bertahan aja nanti pas lawan Persijap cukup banget itu hasil seri. Mau Borneo-nya menang juga kalau Persibnya seri nggak kalah itu udah Persib yang juara lagi. Bakal tripit nanti. 3 gelar. Tapi kalau emang mau lebih pasti lagi ya menang. Ya, kalau ya mau lebih pasti lagi menang. Benar. Cuma kalau emang mau ya buruk-buruknya lah, jangan sampai kalah aja intinya. Terus Borneo-nya jangan sampai menang gitu. Ya. Jadi itu ya. Itu seru banget BRI Super League pekan depan itu seru banget ya karena emang cari juaranya udah di situ. Benar. Bener-bener sampai habis pekan. Nggak yang di pekan 32, pekan 31 udah kelar. Contohnya kayak Liga Spanyol gitu. Ya. Yang udah ketahuan juaranya siapa Udah gitu. juara ya. Karena tinggal 1 pertandingan lagi. Ya. Terakhir. Beda poinnya 9. Iya, beda poinnya 9. Jadi semalam pun menang lagi gitu. Ya. Jadi nah, kalau kita ngomongin degradasinya di Liga 1. Liga 1 Indonesia sebenarnya lagi seru juga sih kalau Iya. emang ada beberapa fans di sini yang ngikutin Persis kayak Solo. Solo, Madura, Ya, nih. PSM juga mungkin aja ya mungkin ya. Mungkin. Ada Kemungkinan karena yang udah dipastiin degradasi itu 2, Semen Padang sama PSBS Biak ke Pegadaian Championship musim depan. Cuma ada persaingan antara Madura United sama Persis Solo. Dan ajaibnya kemarin di laga hidup dan mati Persis Solo bisa menang lawan Dewa United. Itu keajaiban sih menurut gua karena Dewa United yang kita tahu belakangan juga lagi sering banget nyetak gol pemain-pemainnya. Iya, Cuma salah satu tim kuat lah ya iya, musimnya. karena dia di posisi 4 klasemen kan Dewa United. Iya. Gara-gara kemarin kalah turun ke 6 Iya. gitu. Jadi Persis Solo masih punya nyawa lah. Iya. Beda 1 poin sama Madura United yang kalah semalam Kalah lawan PSM. lawan Jogja. PSIM. Iya. Jadi Itu masih seru nih kalau misalnya Madura United kalah lagi di pekan terakhir. Terus Persis Solonya menang. Ya. Ya Persis Solo yang aman. Madura United yang degradasi. Nah, kalau Madura United sendiri bakal lawan PSM ya untuk terakhir. Kalau Persis Solo bakal tandang ke Persita Tangerang. Jadi ya kita lihat aja. Jadi pekan terakhir tetap seru ya, ada yang nentuin juara juga, ada yang nentuin Ya, degradasi. Jadi itu. kalau buat posisi klasemen di bawah posisi klasemen 3 sih udah aman banget semuanya, udah fix. Kayak Persija udah pasti ketiga, Persebaya juga udah pasti keempat karena saingan terberatnya Malut sama Dewa udah jauh poinnya. Jadi nggak bakal banyak berubah lah ya di posisi 3, 4, 3 sampai 5 lah mungkin. Sampai 4 sorry. Paling pekan depan sih yang seru karena ketambahan 3 klub baru yang juara Liga Pegadaian yaitu Garuda Yaksa, terus ada PSS Sleman sama Adi Yaksa yang kemarin berhasil ngalahin Persipura di laga playoff. Gitu. Kalau dari Liga Italia juga ada nih, Liga Italia Inter Milan kunci 2 gelar ya musim ini. Benar. Selain
selain Scudetto di Iya, Serie A, Scudetto dia juga menang Coppa Italia ya dari Lazio. Jadi walaupun kemarin seri ya lawan Verona ya nggak ngubah apapun karena udah emang udah juaranya kunci gitu. Scudetto. Benar. Tapi ya di laga tandang itu jadi selebrasinya Interisti ya. Fans Milan bahkan pemain-pemainnya juga semuanya selebrasi double winnernya, double domestik di musim ini. Jadi buat Interisti selamat. Kalau buat Milanistinya ya semangat lah ya. Semangat juga tetap. Gimana pun tetap semangat walaupun Semangat Rafael Leao. Iya, buat rival sekotanya juara emang sakit. Gue juga ngerti gue. Jadi semangat lah. Semangat tetap musim depannya karena sebenarnya Milan komposisi pemainnya juga oke, cuma ya tetap lebih oke Inter lah jelas. Jelas. Depannya aja bagusan Inter jelas. Iya, betul. Karena sebenarnya kalau kita mau ngebahas Italia tuh lagi rame ini sih perebutan Liga Championnya ya sebenarnya karena ya Como Roma Juventus malah kalah gitu. Iya. Milan pun juga sebenarnya belum aman posisinya karena sama poinnya sama Roma. benar. Terus juga sama Como cuma bedanya 2. Jadi bingung juga nih karena iya 3 tim ini yang tinggal ngerebutin tiket Liga Champions musim depan gitu karena Napoli harusnya sih aman. Udah ya, pasti aman. Iya. Napoli. Karena walaupun beda 3 poin sekarang cuma kalau hasil Milan malah seri atau kalah ya justru malah Milan yang nggak lolos bahaya. Iya. Gitu. Malam ada kemungkinan Como gitu. Jadi ya ini bakal butuh keajaiban lah maksudnya mau siapapun mau Milan kayak mau Roma mau Como. betul. Jadi Apalagi kalau misalnya Como yang lolos itu gila banget karena ini klub dari Liga 3 naik ke Liga Serie 2. D malah Iya, sampai Serie D, Serie D. Serie C, Serie A iya di bawah Fabregas lolos ke Eropa gitu sekarang. lolos ke Eropa. Bahkan udah ngunci UL ya musim Iya, depan. udah antara UEL atau Conference League gitu. Jadi untuk match terakhirnya ya kita lihat aja nanti pokoknya lah di hari Minggu kan ini berarti Mati kayaknya. HP-nya. iya baterainya habis kayaknya nggak kuat ya. Yaudah udah 30 menit juga sih kayak yaudah mungkin kurang lebih itu aja lah ya Iya. yang kita bahas hari ini karena udah banyak banget nih sampai Liga Eropa, Liga Italia, Spanyol. Terakhir Veda posisi ke-8 dari start dari 21, pas FP1 juga dia posisi 23, pas race dia posisi 8. Itu juga udah bagus banget. Sekarang Veda ada di klasemen posisi 5. Jadi Ya, betul. kita doain aja kedepannya semoga Veda bisa naik ke posisi 3 klasemen atau 2 klasemen. Karena Puelles di 1 udah terlalu susah. Cuma nggak ada kemungkinan juga kalau misalnya bisa nyalip gitu. Betul. Sama doa terbaik buat Mario Aji yang kemarin sempat crash di Moto2 Prancis. Speedy recovery ya. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke lintasan di seri berikutnya. Oke, Betul, paling itu aja. Thank you semuanya. Nanti kita balik lagi di hari Senin depan. Senin depan oke. Dah. Dadah.